Arsenal punya rekor kemenangan terbanyak lawan The Toffees. Lini tengah disebut spesial, Arsenal ditantang tak terkalahkan sampai akhir musim. Badai lini belakang Arsenal pantau Alphonso Davies. Arsenal punya rekor kemenangan terbanyak lawan The Toffees. Diketahui Arsenal versus Everton akan bertanding malam ini. Jelang laga tersebut, meriam London memiliki rekor kemenangan terbanyak atas Everton dibandingkan tim lain dalam sejarah Liga Inggris. Dalam pertemuan antara Arsenal versus Everton, The Gunners memang telah mengalahkannya lebih banyak kali dibandingkan tim lain yang mengalahkan lawan manapun dalam sejarah Liga Inggris. Dan kini pasukan Mikel Arteta pun berusaha meraih kemenangan ke-103 mereka di divisi utama atas The Toffees dalam pertandingan Liga Inggris pekan ke-16 pada hari Minggu pada Sabtu 14 Desember, tepatnya pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat di Emirates Stadium. Di sisi lain, krisis cedera di lini pertahanan Arsenal tampaknya semakin memburuk ketika Thomas Partey dan Julian Timber absen dalam sesi latihan pada hari Selasa. Tapi keduanya mampu tampil saat melawan Monaco dengan Partey bermain di posisi bek kanan darurat. Sementara itu waktu istirahat Everton yang lebih panjang memberikan kesempatan bagi DJ dan tim untuk memulihkan pemain yang cedera. Dan ada kemungkinan kecil bahwa bek Michael Keane akan kembali dari cedera lutut tepat waktu untuk menghadapi The Gunners. Namun demikian, Kermiti sedang cedera. James Garner pun juga sedang mengalami cedera punggung dan tim Argebunam juga cedera pergelangan kaki. Diperkirakan akan absen dalam perjalanan ke Emirates kali ini. Di mana DJ kemungkinan besar tidak akan mengubah susunan pemain utama dari kemenangan telak 4-0 atas Wolves. Dalam pertandingan ini Arsenal sendiri diprediksi akan turun dengan formasi 4-3-3 dengan David Raya, Thomas Partey, Saliba, Kiwior, Timber, Odegaard, Rice, Merino, Saka, Havertz, dan Trossard. Lini tengah disebut spesial, Arsenal ditantang tak terkalahkan sampai akhir musim. Mikel Merino percaya bahwa lini tengah spesial yang dimiliki timnya kini dapat menunjukkan potensi terbaik mereka. Mikel Merino sendiri didatangkan dari Real Sociedad pada musim panas lalu, yakni untuk mengisi posisi nomor 8 di sisi kiri, menggantikan peran Granit Xhaka yang hengkang di akhir musim 2022-2023 lalu. Namun cedera bahu yang dialaminya saat latihan pertama di London Cold Day membuat debutnya tertunda lebih dari 1 bulan. Ketika Merino kembali, Odegaard justru harus absen akibat cedera pergelangan kaki. Situasi ini pun memaksa Declan Rice sering berdua dengan Thomas Partey di posisi gelandang bertahan. Kini dengan seluruh pemain kunci yang tersedia, lini tengah utama Arsenal akhirnya dapat tampil bersama hampir 4 bulan sejak awal musim. Hal ini adalah lini tengah spesial untuk tim, dan saya merasa sangat nyaman bermain bersama mereka. Kami memiliki kualitas dan karakteristik yang berbeda, tetapi kami tahu bagaimana bermain bersama. Dengan lebih banyak waktu, kami akan lebih memahami satu sama lain, ujar Mikel Merino. Kemenangan atas Monaco pun membuat Arsenal berada di posisi ketiga dalam klasemen Liga Champions. Dengan hanya 2 laga tersisa, The Gunners berada di jalur yang tepat untuk lolos langsung ke babak 16 besar. Sementara itu setelah tampil impresif dalam kemenangan 3-0 atas Monaco di Liga Champions, William Saliba pun menantang timnya untuk menyelesaikan musim ini tanpa 1 kekalahan. Saliba sendiri cukup optimis dengan peluang timnya mempertahankan performa tak terkalahkan, terutama di kandang Emirates Stadium. Arsenal sendiri memang mencatatkan awal musim yang gemilang di kandang, memenangkan 9 dari 11 pertandingan di semua kompetisi. 2 hasil imbang terjadi saat melawan Brighton dan Liverpool, sementara kekalahan terakhir mereka di Emirates terjadi pada April lalu melawan Aston Villa. Dalam 22 pertandingan terakhir di kandang, The Gunners hanya menelan 1 kekalahan. Badai lini belakang Arsenal pantau Alphonso Davies.
Meriam London menjadi salah satu dari sejumlah klub yang dikabarkan tengah memantau situasi Alphonso Davies di Bayern Munich. Bek kiri asal Kanada itu masih belum memastikan masa depannya di Allianz Arena dengan kontraknya yang hampir berakhir. Menurut laporan dari The Athletic, Liverpool disebut sebagai destinasi paling mungkin bagi Alphonso Davies, yakni jika bek Bayern Munich itu pindah ke Premier League. Namun demikian, Arsenal bersama Real Madrid, Barcelona, Manchester United, dan Chelsea juga disebut-sebut dalam perburuan ini. Davies sendiri dikenal sebagai bek sayap tradisional dengan kecepatan dan energi yang luar biasa. Seringkali menyerang dari sisi kiri untuk mencetak gol atau memberikan assist. Gaya permainan ini pun menjadikannya ideal untuk sistem yang menggunakan wingback. Jika Teganors benar-benar ingin merekrut Davies, langkah ini pun bisa mengindikasikan perubahan besar dalam taktik Arteta. Davies tidak memiliki karakteristik sebagai bek yang bermain lebih dalam, sehingga integrasinya ke dalam sistem Arsenal saat ini mungkin menjadi tantangan. Dengan kedalaman skuad yang sudah dimiliki Arsenal di posisi bek kiri, kebutuhan akan Davies sebenarnya mungkin tidak se-urgent si klub lain. Namun ketersediaan Davies dalam kesepakatan yang menguntungkan tentu akan menarik perhatian banyak klub besar, termasuk Arsenal, yang mungkin melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan fleksibilitas taktik mereka. Kejelasan masa depan Thomas Partey di Emirates Stadium. Arsenal tengah menghadapi ketidakpastian terkait masa depan gelandang andalan mereka Thomas Partey. Kontrak pemain asal Ghana ini hanya tersisa lebih dari 6 bulan. Ia memungkinkan dirinya untuk berbicara dengan klub non-Inggris mengenai perjanjian prakontrak pada Januari mendatang. Sementara laporan dari Daily Mail mengklaim bahwa pembicaraan kontrak baru untuk Partey belum menunjukkan kemajuan berarti. The Gunners dikabarkan tidak memiliki urgensi tinggi untuk segera memperbarui kontraknya, meskipun performa Partey musim ini kembali membaik. Sejumlah klub besar Eropa pun seperti Inter Milan dan Juventus dikabarkan tertarik untuk merekrut Partey ini. Jika tidak ada kesepakatan baru, Partey sendiri berpeluang meninggalkan Emirates Stadium secara gratis pada akhir musim. Selain Partey, gelandang senior Arsenal lain seperti Jorginho juga menghadapi situasi serupa dengan kontraknya yang akan habis musim panas mendatang. Kondisi ini pun memperkuat spekulasi bahwasanya The Gunners tengah mencari gelandang baru sebagai pengganti kedua pemain tersebut. Meski masa depannya belum pasti, Partey sendiri tampil impresif musim ini. Setelah beberapa musim sebelumnya kerap diganggu cedera, pemain berusia 31 tahun tersebut kembali menunjukkan konsistensi di bawah arahan Mikel Arteta. Sementara di Premier League, ia menjadi starter dalam 12 dari 14 pertandingan dan menyumbangkan 2 buah gol. Partey juga menjadi pemain andalan Arsenal di Liga Champions, bahkan mampu bermain sebagai bek kanan saat dibutuhkan, seperti dalam kemenangan 3-0 atas Monaco baru-baru ini. Ketika ditanya soal masa depan Partey pada November lalu, Mikel Arteta sendiri menyatakan bahwa diskusi akan dilakukan pada waktu yang tepat.